Anda menyaksikan Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Yan Rahman. Dan kali ini Kompas Bisnis mengangkat seperti yang ada di belakang saya, merger Goto dan Grab, awas monopoli. Tapi sebelum kita membahas lebih lengkap terkait dengan ini, kita informasikan terkait dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang membenarkan isu penggabungan atau merger perusahaan transportasi daring Grab dan juga Goto. Pemerintah tengah membahas penggabungan dua perusahaan transportasi daring terbesar di Indonesia ini. Mensesnek bilang Beleid ini menjadi penyempurnaan kebijakan ekosistem ojek daring. Menurut rencana, Grab akan membeli Goto untuk kemudian melakukan merger perusahaan. Tujuan dari merger Grab dan Goto untuk memastikan operasional dua perusahaan ini tetap berjalan. Pembahasan merger Grab dan juga Goto dilakukan langsung bersama Presiden Prabowo Subianto. Badan Pengelola Investasi dan Antara akan terlibat dalam proses merger Grab dan juga Goto seperti yang disebutkan oleh Mensesnek sebelumnya. Saudara, keputusan ini disebut bagian dari hasil diskusi Grab dan Goto saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Tujuannya apa? Menurut Mensesnek, pemerintah terlibat dalam penggabungan keduanya untuk memastikan keberlangsungan operasi kedua perusahaan. Perusahaan ojol dinilai memberikan layanan yang sangat vital dalam menciptakan banyak lapangan kerja yang kini diakui sebagai pahlawan ekonomi yang menggerakkan roda perekonomian. Tentu masih menjadi misteri bagaimana teknis realisasinya dan juga mengapa pemerintah terlibat dalam keberlangsungan operasi kedua perusahaan. Mari kita lihat kinerja keuangan dari dua perusahaan transportasi online ini dalam data berikut. Nah, ini dia. Kita lihat di sini. Dari posisi neraca keuangan Goto tercatat total aset sepanjang tahun 2024 sebesar 43,2 triliun rupiah dan liabilitas sebesar 12,8 triliun rupiah. Maka total aset dikurangi total liabilitas, maka muncul total ekuitas di tahun 2024 sebesar 30,4 triliun rupiah. Lalu bagaimana dengan tahun 2025 atau tahun ini? Berhubung yang tercatat baru hingga September lalu, maka potensi pertumbuhan neraca keuangan Goto masih sangat terbuka lebar. Hingga September 2025, total aset Goto sebesar 42,1 triliun rupiah. Sementara total liabilitas atau kewajiban yang harus dibayar sebesar 13 triliun. Jadi total ekuitasnya sebesar 29,1 triliun rupiah. Lalu apakah Goto mencetak laba atau justru rugi? Kita lihat data selanjutnya untuk Anda. Nah, berikut ini masih tentang kinerja keuangan dari Goto. Meski pendapatan masih terbilang cukup besar, kerugian yang ditanggung Goto jumlahnya juga tidak sedikit. Mari kita bandingkan di dua periode waktu yang berbeda, saudara. Pendapatan bersih pada September tahun ini sebesar 13,29 triliun rupiah. Ini meningkat secara tahunan dibandingkan dengan September tahun 2024 sebesar 11,66 triliun rupiah. Sementara kerugian pada tahun 2025 juga terbilang membaik dibandingkan 2024. Rugi usaha tahun ini sebesar 222,37 miliar rupiah, jauh lebih sedikit dibandingkan tahun lalu sebesar lebih dari 2 triliun rupiah. Rugi periode berjalan tahun ini sebesar 996,98 miliar rupiah, sementara September 2024 sebesar 4,5 triliun rupiah. Sedangkan rugi bersih tahun ini jumlahnya 775,55 miliar rupiah, tahun sebelumnya 4,3 triliun rupiah. Meskipun memang membaik, tapi yang namanya rugi tetaplah kerugian. Lalu kita bandingkan dengan kinerja keuangan dari Grab Holdings dalam data selanjutnya. Nah, ini dia, saudara, berhubung Grab Holdings merupakan perusahaan multinasional yang berbasis di Singapura, maka data kinerja keuangan dalam dolar Amerika Serikat. Total aset yang dimiliki oleh Grab hingga September tahun ini sebesar 11 miliar 355 juta dolar Amerika Serikat atau hampir 190 triliun rupiah. Hampir 5 kali lipat dibandingkan total aset Goto. Sementara total liabilitas hingga September 2025 ini juga meningkat pesat dibandingkan tahun lalu, yakni sebesar 4 miliar 841 juta dolar atau lebih dari 80 triliun rupiah. Bisa Anda bayangkan. Jadi total ekuitasnya menjadi 6,5 miliar dolar atau setara 108 triliun rupiah.
3 kali lipat dibandingkan total ekuitas Gotoh. Betapa besarnya Grab dibandingkan dengan Gotoh. Lalu seperti apa laporan laba rugi Grab Holding? Kita lihat di data berikutnya. Nah, ini dia saudara terkait kinerja keuangan Grab. Pendapatan Grab Holdings hingga September 2025 ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 2 miliar 464 juta dolar atau lebih dari 41 triliun rupiah, lebih dari 3 kali lipat pendapatan Gotoh. Jika Gotoh mencatatkan kerugian yang diantaranya rugi usaha, rugi periode berjalan hingga rugi bersihnya yang sudah tercatat tadi, Grab pada tahun ini justru mencetak laba yang terdiri dari laba operasional sebesar 13 juta dolar dan juga ada laba sebelum pajak dan laba bersih yang dicatatkan di sini. Kita lihat data selanjutnya. Saudara, itu tadi terkait dengan kinerja keuangan dari Gotoh dan juga Grab. Lalu seperti apa saudara pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Pak Setio Hadi yang terkait merger Gotoh Grab dan juga apa kemudian tujuannya? Berikut pernyataan dari Mensesnek. Begitu Pak, bahasanya merger atau akuisisi sih Pak? Tidak Pak, merger atau akuisisi? Ya masih dicari bentuknya. Pokoknya penggabungan mereka berdua gitu Pak di Indonesia. Itu perintah dari Pak Prabowo atau gimana Pak? Maksudnya itu hasil diskusi dari Pak Prabowo. Ini lagi dicari skemanya. Tapi nggak akhirnya monopoli gitu Mas? Hah? Akhirnya nggak menciptakan monopoli bisnis gitu? Berarti skemanya bisa merger, bisa akuisisi gitu Pak? Ya. Ada deadline-nya nggak Pak kapan? Enggak ada ya, secepatnya kita kerjakan secepatnya yang mungkin ketemu. Ini hasil pertemuan antara Grab dan Gotoh dengan Pak Presiden gitu Pak? Iya. Dengan pemerintah, hanya presiden aja. Ini Tujuannya apa Pak? Tujuannya? Tujuannya tuh nggak ada yang lain, tujuannya ya untuk semuanya supaya perusahaan ini tetap berjalan karena bagaimanapun perusahaan ini adalah pelayanan yang di situ tercipta tenaga kerja saudara-saudara kita yang menjadi mitra itu jumlahnya cukup besar dan sekarang kita tersadar bahwa ojol adalah pahlawan ekonomi, menggerakkan ekonomi. Jadi tujuan utamanya arahnya ke situ. Ya, setelah muncul pernyataan dari Istana soal merger Gotoh Grab tadi, holder Gotoh mungkin bisa tersenyum lebar karena saham Gotoh di Bursa Efek Indonesia pada penutupan bursa Senin kemarin tercatat bullish hingga 9,84%. Sementara kinerja saham Gotoh dalam 1 tahun terakhir ini naik sebesar 3,08% dengan harga tertinggi saudara ini ada di 4 Februari 2025 sebesar 87. Sementara yang terendah ada di 24 September 2025 ini sebesar 53 dan pada penutupan di hari kemarin saudara ini tercatat saham Gotoh ini di 67. Lalu bagaimana dengan Grab? Mari kita cek di data selanjutnya. Nah, ini berikut di kinerja saham Grab dalam 1 tahun terakhir. Ini melantai di bursa efek di New York, yakni Nasdaq yang tercatat turun 1,24% pada 10 November lalu. Namun jika kita tarik lebih jauh lagi selama 1 tahun terakhir, Grab nyatanya mencetak kenaikan yang solid sebesar 26,95%. Dengan harga terendah pada 7 April 2025 ini sebesar 3,48 dolar Amerika Serikat dan tertinggi pada 22 September 2025 seharga 6,45 dolar per lembar saham. Selain itu saudara, potensi monopoli bisa terlihat dari pangsa pasar keduanya digabungkan. Kita cek di data berikutnya. Nah, ini terkait dengan pangsa pasar, saudara. Pangsa pasar bisnis ojek dan juga taksi online nantinya didominasi jika Gotoh dan Grab merger. Data dari Statista ini mencatat pangsa pasar Gojek untuk kendaraan roda 2 sebesar 59%, sementara Grab 41%. Maka keduanya akan menguasai lebih dari 90% pangsa pasar jika keduanya bergabung. Sementara untuk taksi online, pangsa pasar Gojek sebesar 51% dan Grab 49%. Maka monopoli akan terjadi karena pangsa pasar keduanya jika digabungkan jadi lebih dari 90%.
Sisanya merupakan kompetitor yang pangsa pasarnya masih kecil dan tidak mengusik dominasi keduanya seperti Maxim dan juga InDrive. Dan saudara, Istana telah mengonfirmasi merger atau peleburan antara Gotoh dan Grab. Perlukah merger ini terjadi? Dan bagaimana kekuatan undang-undang anti monopoli jika Mensesnek sudah mengiyakan? Kompas Bisnis akan tanya Profesor Pasar Modal dan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia, Budi Frensidi. Usai jeda, kami kembali untuk Anda. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, saudara. Apakah langkah merger Gotoh Grab akan semudah yang dibayangkan setelah pemerintah mengkonfirmasi adanya pembahasan di tingkat istana? Apakah memang harus dua raksasa perusahaan ojek online ini bergabung, mengingat ada kekhawatiran soal monopoli? Kita langsung bahas bersama Budi Frensidi, pengamat pasar modal yang juga guru besar FEB Universitas Indonesia. Prof. Budi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ian. Prof. Budi, ini pertanyaan paling pertama ini. Kenapa pernyataan rencana merger ini justru menurut Anda keluar dari seorang Mensesnek? Iya, saya pikir karena konteksnya ini bukan sekedar aksi dari dua korporasi ya, tapi sudah menjadi isu kebijakan di level yang lebih tinggi, level nasional, sampai dibicarakan di rapat di istana ya, sehingga sampai melibatkan presiden dan juga Mensesnek. Kalau Anda melihat ini memang perusahaan yang secara dominasi, dua-duanya itu mendominasi di Indonesia. Bahkan Grab Holdings juga merupakan perusahaan multinasional begitu apabila disatukan. Namun secara teknis, menurut Anda apakah merger ini akan mudah terrealisasi? Kesulitan yang utama yang saya lihat ini adalah masalah harga yang harus dikatakan dibayarkan kepada Telkom ya sebagai exit atau untuk mereka exit ya. Dan juga mungkin berikutnya adalah masalah bagaimana penegak hukum, dalam hal ini KPPU, ya, berani mengambil kebijakan soal independensinya dan juga soal aturan yang sudah ada, undang-undang yang sudah ada. Berikutnya yang mungkin berhubungan dengan persepsi publik ya, yang kita lihat 1-2 hari ini sentimennya positif ya, tapi nanti kalau nanti ada harga yang dibayarkan pada harga Telkom membeli, kemudian hanya dikhususkan untuk si Telkom, sementara investor publik tidak bisa menikmati itu, artinya tidak dilakukan tender offer, maka ini juga menimbulkan tidak fair ya buat investor publik atau investor minoritas. Tadi di awal kita sempat mempertanyakan terkait dengan rencana merger yang justru keluar dari seorang Mensesnek begitu. Anda juga sempat menyebutkan secara singkat tadi. Namun secara detailnya itu seperti apa? Apakah ini ada kaitannya dengan hal politik begitu? Iya benar, pemerintah itu mau menunjukkan bahwa isu dari merger dua korporasi ini itu adalah isu publik yang berhubungan dengan lapangan kerja, tarif, kompetisi, sehingga ya sudah sewajarnya ya mengambil alih isu yang sudah menjadi ya katakan kita tahu berapa banyak tenaga kerja yang terserap di dalam sebagai rider atau sebagai drivernya Gotoh dan Gojek dan juga Grab ya. Jadi ini berhubungan dengan ya komitmen atau sinyal politik lah dari pemerintah ya, bukan saja dari istana tapi juga dari SWF negara kita ya. Oke, Prof. Budi, tadi Mensesnek juga sempat menyebutkan terkait dengan tujuan dari merger ini, salah satunya terkait dengan karena ini perusahaan besar begitu berpengaruh terhadap nantinya perekonomian di negara ini. Menurut Anda seperti apa? Iya benar ya, kita tahu bahwa ya banyak sekali tenaga kerja yang diserap ya di dalam perusahaan ataupun dengan adanya Gojek dan Grab ini, sehingga masalahnya adalah semuanya itu bisa dimungkinkan ya karena ini menjadi perhatian dari pemerintah ya, pemerintah pusat ya, dalam hal ini Istana, Mensesnek sampai juga melibatkan SWF negara. Tetapi masalahnya adalah bagaimana nih harga yang nanti dibayarkan untuk kepada Telkom? Apakah saya dengar apakah ada kesepakatan dari para
pokoknya para pejabat atau pemegang saham yang dulu menjual atau mempunyai kepemilikan untuk membeli pada harga Telkom membayar pada saat 2020 ya. Jadi kita lihat kalau tidak salah saya juga dengar belum konfirmasi ya, bahwa mereka membentuk SVF di Singapura untuk melakukan aksi buyout ini. Oke, menurut Anda apakah tepat seorang Mensesnek begitu mengeluarkan pernyataan terkait merger yang mergernya itu perusahaan swasta bukan BUMN begitu? Iya, sebenarnya kalau tidak dikaitkan dengan kebijakan ataupun tadi ya bahwa ini adalah kebijakan publik tingkat nasional berhubungan dengan ketenagakerjaan, industri dan juga kebijakan investasi dan lainnya, ya kita bisa katakan tidak tepat. Tapi ya tadi bisa digeser dari isu kompetisi dan juga isu hanya melibatkan dua korporasi menjadi isu tingkat nasional, kebijakan publik, ketenagakerjaan dan sebagainya. Jadi itu yang mungkin bisa menjadi alasan ya pembenaran bahwa Mensesnek dalam hal ini mewakili pemerintah melakukan intervensi sampai sejauh itu. Oke, tidak tepat sebetulnya kalau kita melihat konteksnya di sini. Tapi Prof. Budi, kalau kita membahas bergeser sedikit, jika merger ini terjadi, ini bukankah berpotensi menabrak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ini tentang praktik monopoli dan juga persaingan usaha tidak sehat? Benar ya, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 atau 99 itu memang ya sampai lebih dari 90% itu benar-benar menabrak aturan persaingan usaha ya, tapi masalahnya tadi ya ini dengan kita lihat sinyal politis dari pemerintah ini bisa digeser isunya menjadi kita bukan bicara persaingan tapi bicara kebijakan industri ataupun kebijakan tenaga kerjaan ya karena melibatkan sekian banyak tenaga kerja. Oke, apakah menurut Anda ini selanjutnya undang-undang ini cukup ampuh jika nyatanya istana sudah bersuara? Iya, sebenarnya ya undang-undang ampuh ya bahwa KPPI independen, cuma masalahnya apakah para pejabatnya mempunyai keberanian untuk menegakkan aturan itu, karena nanti ya tadi pemerintah bisa mengatakan this is not about competition, kita sedang mengedres masalah kebijakan publik tingkat nasional, ketenagakerjaan yang memang ya sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak lah. Berarti ada potensi menabrak aturan menurut Anda? Yes, menabrak aturan jelas ya, sehingga masalah ini bisa ditegakkan atau tidak ya kita akan menyaksikan seberapa besar keberanian dari para pejabat di KPPU untuk menunjukkan independensinya. Walaupun nanti pemerintah juga mempunyai argumen tadi bahwa kita sedang atau akan menggeser isu ini menjadi bukan lagi masalah kompetisi, tapi yang lebih diperhatikan atau menjadi titik beratnya adalah masalah kebijakan industri, kebijakan tenaga kerjaan, kebijakan apalagi investasi, ya penyerapan tenaga kerja yang begitu besar dan sebagainya. Secara konkret keberanian seperti apa yang Anda harapkan, Prof. Budi? Ya, mestinya yang namanya korporasi, ya apalagi ada pihak Grab-nya mestinya tidak diberikan monopoli sampai 90% lebih, kecuali ini adalah lembaga pemerintah yang memang sepenuhnya benefitnya adalah untuk masyarakat dan juga diatur sepenuhnya oleh peraturan pemerintah. Oke. Sementara itu di sisi lain juga Prof, ini Goto dan Grab ini melantai di bursa yang berbeda. Yang satu di Bursa Efek Indonesia, yang satu lagi di Nasdaq begitu. Ini apakah peleburan aset ini akan seperti apa nih menurut Anda? Apakah ini merger semacam ini lazim terjadi? Yes, lazim terjadi. Jadi masalahnya adalah bukannya ini mungkin atau tidak mungkin, jelas mungkin, tapi masalahnya adalah lebih ke tarifnya ataupun harganya berapa nanti, kemudian juga tata kelola BUMN dan mungkin persepsi publik ya. Seperti apa persepsi publik terkait hal ini konteksnya? Ya artinya ya sementara ini kan positif, tapi nanti kalau ada kebijakan khusus dari katakan PSP pemegang saham lama untuk membuyout ya sebagai exit strategi Telkom, membeli pada harga Telkom dulu membeli di tahun 2020 katakan mendekati 4,9 triliun atau bahkan sampai benar-benar ke 6,4 triliun cash yang dibayarkan, itu mungkin akan menimbulkan kenapa investor lainnya yang kita tahu bahwa free float-nya atau investor publiknya sampai 74 atau 77% tidak mempunyai free float yang sama gitu. Oke, seperti yang Anda sebutkan tadi ini akan adanya rencana buyout gitu sesuai harga pembelian
Telkom pada tahun 2020 kemarin senilai 4,98 triliun rupiah. Ini kalau dihitung-hitung apakah mungkin terjadi dan bila terjadi apa konsekuensinya? Ya sudah pasti kalau dikatakan mungkin saja ya oleh tadi dibentuk atau melalui SPV di Singapura oleh para petinggi Gojek ya atau Goto ya. Kemudian ya sudah pasti Telkom akan diselamatkan satu. Kemudian tekanan jual ataupun huru-hara gonjangan itu mungkin reda, tapi masalahnya adalah ya si pembeli yang buyout yang bersedia membayar Telkom pada harga pembeliannya itu ya harus menanggung kerugian, menanggung resikonya, dan juga sudah pasti di balik kerugian akan mempunyai ataupun ya juga memiliki kemungkinan potensial upside potential gain kalau nanti harga Telkomnya meningkat ataupun naik di bursa. Jadi selalu ada dua sisi. Tapi masalahnya adalah berikutnya adalah bagaimana investor publik apakah mereka juga dapat privilege yang sama ya bisa menjual pada harga seperti pembelian kepada Telkom. Oke, kalau kita melihat tadi soal penyelamatan Telkom begitu seperti yang Prof Budi sebutkan, mungkin bisa berikan insight kepada kami dan juga pemirsa yang awam begitu. Mengapa Telkom ini perlu diselamatkan? Diselamatkan dari apa? Karena Telkom adalah BUMN dan angkanya juga besar, dan juga jangan lupa ya salah satu yang menjadi sumber dari waktu itu APBN sekarang ada Nantara ya SWF kita adalah dividen dari BUMN, dan salah satunya yang cukup diandalkan adalah dari Telkom, cukup besar ya dividen yang diandalkan dari Telkom, sehingga ya dalam hal tidak diselamatkan khawatir ini menjadi kerugian negara, dan juga ya nanti akan ada konsekuensi dividen Telkom menjadi tidak lagi bisa besar karena harus menanggung unrealized loss. Sampai saat ini masih unrealized loss ya, dari Telkom akibat pembelian saham Goto di tahun 2020. Prof Budi, kalau tadi kita sempat membahas terkait dengan kemungkinan pembelian ataupun buyout di harga tahun 2020, lalu dibalik bagaimana skema buyout Goto di Telkom, apakah ini akan mudah, apalagi jika pembelian mengacu ke harga saham saat ini? Ya, kalau pembeliannya pada harga pasar saham saat ini, itu ya berarti fairness terjadi, cuma masalahnya adalah ya apa yang selama ini masih menjadi unrealized loss buat Telkom akan menjadi realized loss. Jadi yang potensi kerugian negara menjadi sepenuhnya kerugian negara yang sudah terrealisir, dan ini dari dulu kan yang dihindari ya ataupun tidak diinginkan karena ya mengalami kerugian BUMN adalah kerugian negara itu ya. Oke. Prof Budi, ada fenomena kemarin ketika Istana memberikan pernyataan terkait dengan merger Grab dan juga Goto, pasar merespon sangat positif begitu, apalagi Goto. Ada peningkatan dari harga saham Goto ini hampir 10%, tepatnya 9,8%. Ini artinya apa menurut Anda? Ya artinya ya aksi korporasi ini akan ya mungkin akan menaikkan dan juga akan membuat kinerja Goto yang selama ini sampai saat ini masih rugi, masih merah, diharapkan berbalik menjadi positif, dan juga mungkin juga ada investor yang berharap bahwa kalau nanti Telkom mendapatkan privilege bisa menjual di harga mereka beli, ya mungkin banyak investor juga berharap itu privilege itu juga ditawarkan kepada mereka dalam bentuk tender offer ya. Karena kan kalau bicara aturan pasar modal kan seperti itu ya. Oke, aksi korporasi ini berarti menjadi sentimen positif di pasar begitu ya. Kalau kita melihat tren dari harga Goto yang naik turun, tadi sempat kita bacakan data paling tidak setahun terakhir, ada yang memang jatuh sekali di pertengahan tahun dan juga ada yang naik ke angka 87 selama setahun terakhir ini. Anda melihat tren dari harga saham Goto ini seperti apa dan proyeksinya seperti apa jika betul-betul merger ini terjadi? Iya, permasalahannya kan ya perusahaannya masih mengalami rugi, dan ya buat saya ini salah satu yang juga membedakan Goto dari emiten lainnya adalah jumlah saham yang di-issued itu banyak sekali loh, sampai triliunan, ya 1, sekian triliun. Ya sehingga ya dengan nanti dia bisa berbalik untung karena menjadi penguasa pasar, ya ini dengan asumsi KPPU-nya
mengizinkan ya karena tadi ya mengikuti ataupun comply terhadap ketentuan pemerintah bahwa ini adalah kebijakan publik tingkat nasional yang harus diselamatkan, maka ya investor wajar saja berharap ya kerugian yang selama ini terjadi ini berbalik menjadi keuntungan, dan sudah pasti ini akan menjadi sentimen positif ya bahwa fundamentalnya terus membaik gitu. Kan kita lihat juga kerugiannya terus menurun ya dari tahun ke Oke. tahun. Jadi sangat berharap investor, publik, kerugian ini berubah menjadi keuntungan ya dengan dia menjadi penguasa pasar ya karena merger dengan saingan utamanya. Oke, meskipun menurun kerugian tetap kerugian ya Prof Budi. Anda melihat dari fundamental lainnya terkait dengan Gotoh ini, apabila memang Anda sebutkan tadi masih ada potensi untuk menguasai pasar gitu. Seperti apa? Ya benar, kalau dia menguasai pasar kan nanti ya kalau pemerintah tidak sampai mengatur tarif dan sebagainya, siap-siap nanti ya benar-benar di bawah kendali dari merger dari dua perusahaan ini ya. Tarif dan juga kalau pemerintah sampai tidak mengatur mengenai sharing dengan ya para drivernya, ini bisa juga pada akhirnya eh, tarifnya naik tapi si pekerjanya tidak diuntungkan ya. Oke, terakhir Prof Budi singkat saja, menurut Anda apakah perlu merger dari Grab dan Gotoh ini dilakukan? Ya sebenarnya kalau permasalahan Gotoh ini tidak negatif terus ya, jadi sebenarnya urgensinya kurang, tapi walaupun tadi ya masalah ketenaga kerjaan yang begitu banyak terserap. Jadi masalahnya adalah perusahaan masih rugi sehingga sulit sekali EPS negatif, berharap harga sahamnya naik apalagi kembali ke harga IPO. Kemudian tadi ya penyerapan tenaga kerja yang begitu banyak sehingga ini menjadi isu publik tingkat nasional yang ya sampai dibicarakan di tingkat istana dan bahkan melibatkan SWF negara ya. Jadi masalahnya adalah ya masalah yang masih rugi, kemudian juga aksi korporasinya juga belum kelihatan ada, kemudian juga ya mungkin keterlibatan BUMN yang merugi cukup besar ya, mungkin 75% atau 3/4 dari harga pembelian mereka. Itu saja. Oke, banyak yang perlu dipertimbangkan fundamentalnya, termasuk tadi aksi korporasinya yang masih perlu juga kita pertanyakan. Begitu, terima kasih Prof Budi Frensidi, pengamat pasar modal yang juga guru besar FEB Universitas Indonesia atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu.